Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama teman-teman Matan TV dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin kembali membahas narasi kelompok pendukung khilafah yang selalu mengaitkan bencana alam di Indonesia karena tidak menegakkan khilafah. Mereka mengklaim karena penegakan khilafah selalu ditolak sehingga Tuhan menurunkan azab bagi bangsa Indonesia secara bertubi-tubi. Termasuk gempa yang baru-baru ini terjadi di Cianjur yang mengakibatkan ribuan korban yang meliputi korban meninggal, korban luka-luka, dan korban kehilangan harta benda, rumah, dan lain-lain sebagainya. Kejadian alam memang tidak terjadi kecuali dengan kehendak Tuhan. Karena setiap fenomena di alam ini sejak awal memang sudah diciptakan demikian. Masing-masing memiliki potensi-potensi tersendiri yang saling berbenturan dan bertolak belakang. Yang jika antara satu dengan yang lain berbenturan, maka akan menciptakan sesuatu. Misalnya, api yang memiliki potensi membakar. Nah, jika api bersentuhan dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, maka pasti akan terbakar. Begitu juga dingin. Jika dingin itu mencapai derajat tertentu, maka pasti akan membekukan benda-benda yang memiliki potensi membeku. Begitu pula bumi yang memiliki potensi gempa, yang jika misalnya bertemu dan lepas dari yang lain, maka akan terjadi gempa. Ini tentu pembahasan yang mendalam yang hanya bisa dijelaskan oleh yang ahlinya. Allah menciptakan demikian bukan karena Allah tidak mengetahui akibatnya, kan, tetapi kejadian-kejadian itu berpotensi menciptakan sesuatu yang lebih baik. Karena itu kita selalu mengatakan bahwa setiap kejadian memiliki hikmah yang dalam bagi alam semesta dan penghuninya. Bukan siksaan atau karena tidak menegakkan khilafah. Yang perlu kita pahami bahwa fenomena alam bisa terjadi di mana-mana tanpa melihat siapa yang bermukim di situ. Apakah dia seorang yang beriman atau seorang yang tidak beriman. Di mana-mana terjadi bencana, bukan saja di Indonesia yang tidak menegakkan khilafah, tetapi juga di negara-negara yang dianggap memberlakukan syariat Islam. Di zaman kehalifaan juga banyak bencana, banjir, dan wabah penyakit. Anggaplah misalnya taun yang menimpa umat Islam pada beberapa abad lalu. Padahal mereka menerapkan khilafah. Begitu pula musibah lain terjadi di wilayah-wilayah pemerintahan Islam yang sudah tegas menerapkan syariat Islam atau sistem pemerintahan yang berdasarkan Islam. Tetapi toh masih terjadi bencana alam. Mengaitkan fenomena alam dengan sistem pemerintahan. Lalu bagaimana dengan negara-negara yang dianggap sekuler dan membolehkan LGBT? Tetapi kok tidak terjadi bencana alam? Mereka aman-aman saja. Kenapa tidak terjadi gempa dan banjir dan berbagai bencana alam di Eropa, Amerika, dan Australia? Kenapa di negara-negara muslim seperti di Indonesia dan negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim seperti di Afrika, Asia Selatan, dan lain-lain sering terjadi bencana alam? Cara berpikir yang selalu mengaitkan bencana alam dengan menegakkan khilafah merupakan cara berpikir yang keliru. Dan ini lebih pada propaganda saja. Tidak ada kaitannya bencana alam dengan penegakan khilafah. Satu hal yang perlu dipahami bahwa kehendak Tuhan hanya terjadi pada sesuatu yang mungkin atau yang mempunyai possibility atau kemungkinan-kemungkinan terjadi dalam istilah teologis. Artinya, kehendak Tuhan hanya akan terjadi pada sesuatu yang mempunyai possibility dan tidak akan terjadi pada sesuatu yang impossibility atau yang mustahil. Contohnya, jika Anda ingin menjadi sarjana, kemudian Anda tidak kuliah, kira-kira apakah Anda akan menjadi sarjana? Tentu jawabannya tidak akan mungkin. Artinya Anda tidak akan menjadi sarjana karena yang demikian itu masuk dalam kategori mustahil. Karena itu mustahil bagi Tuhan menjadikan Anda sebagai sarjana. Anda hanya duduk di rumah saja, kemudian Anda ingin kaya, kan tidak mungkin jadi akan kaya karena Tuhan tidak mungkin akan turun memberikan langsung uang atau rezeki. Kecuali Anda bekerja keras, maka memungkinkan Anda akan menjadi kaya. Begitu juga jika Anda kuliah, maka memungkinkan Anda akan menjadi sarjana. Nah, inilah yang dimaksud kehendak Tuhan hanya akan bergantung pada sesuatu yang possible dalam istilah teologis. Nah, bumi yang kita huni ini memiliki possibility terjadinya sesuatu seperti gempa dan banjir. Apalagi Indonesia yang diapit oleh 3 lempeng tektonik yang rentan terjadi gempa.
Nah, jika terjadi pelepasan kulit bumi, maka terjadilah gempa. Jadi memang karakter bumi yang kita huni di negeri ini memiliki karakter-karakter kemungkinan yang selalu akan terjadi gempa. Sama halnya dengan wilayah-wilayah lain yang rentan banjir dan hujan. Kita tidak bisa mengaitkan karena penduduknya banyak dosa sehingga sering hujan dan banjir. Atau misalnya wilayahnya yang subur lalu kita mengatakan bahwa karena penduduknya banyak yang saleh. Ini adalah salah satu analogi yang kurang tepat. Di Arab banyak minyak, tetapi di negara-negara lain seperti Venezuela juga banyak minyak. Rezeki Tuhan di mana-mana dan musibah Tuhan juga di mana-mana. Jadi sekali lagi bahwa apapun yang terjadi di alam ini selain disebabkan oleh kondisi dan karakter alam itu sendiri yang memiliki potensi bencana juga karena kehendak Tuhan. Artinya jika bumi ini memang memiliki potensi gempa sesuai ilmu pengetahuan, maka pasti akan sering terjadi gempa. Dan jika tidak memiliki potensi gempa, maka akan jarang terjadi gempa. Wilayah bumi yang kita huni ini, yang kita huni di sini, memang memiliki potensi gempa sesuai kajian para ilmuwan. Karena itu tidak mengherankan sering terjadi gempa. Jadi selain karena karakter alam itu sendiri, juga karena kehendak Tuhan. Maka itu dalam teologi menyebutkan, jika seluruh sebab-sebab sudah terpenuhi dalam satu bentuk fisik, maka hanya menunggu kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, maka terjadilah kejadian itu. Itulah yang dimaksud dalam ayat kun fayakun. Artinya setelah sebab-sebab terjadinya sesuatu itu terpenuhi, maka Allah hanya akan mengatakan fayakun, maka terjadilah. Nah, sebab-sebab terjadinya gempa di wilayah kita sudah ada. Maka hanya menunggu kehendak Tuhan saja. Jika Tuhan menghendaki, ya jadilah. Jadi tidak ada hubungannya dengan penegakan khilafah. Memang ada ayat yang mengatakan bahwa seandainya semua masyarakat beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan keberkahan. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan dapat membantu menurunkan keberkahan ke suatu tempat, sebagaimana firman Tuhan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard walakin kazzabu fa aghasnahum bima kanu yaksibun. Artinya, jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dan juga ada ayat yang mengatakan bahwa kerusakan di bumi ini akibat ulah manusia, sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yuzikahum ba'dul ladzina amilu la'allahum yarji'un. Terjemahnya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kedua ayat ini memberikan indikasi bahwa kerusakan dan keberkahan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya, sejauh mana kita mengelola alam ini? Bagaimana kita memanfaatkan alam ini? Apakah sudah sesuai dengan aturan lingkungan atau bagaimana? Ini yang harus kita jawab untuk menghindari spekulasi argumen yang tidak logis. Karena itulah di tengah duka mendalam yang dialami para korban bencana, sudah sepantasnya kita menahan komentar negatif yang bisa menyudutkan para korban. Bencana sebagai azab dan sebagai siksaan seakan-akan membebankan beban baru di tengah derita yang mereka alami. Sudah selayaknya kita selalu meningkatkan simpati, empati, dan solidaritas untuk meringankan beban yang mereka alami. Jika tidak bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, dan jika tidak bisa apapun, setidaknya kita membantu dengan doa dan berdiam untuk tidak memberikan komentar negatif. Semoga kita bersama dapat mengambil hikmah yang baik dalam setiap bencana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa, negara, dan negeri yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.